Guys, gue baru nyadar nih kalau ternyata lingkungan di YouTube itu bisa beda jauh dari kehidupan nyata. Contohnya sama aja lah kayak di smartphone. Karena beberapa brand yang gue kirain ini nggak banyak orang tahu karena nggak meriah juga di YouTube, ternyata malah laris di pasaran. Tapi ternyata Vivo jadi brand nomor 1 di Indonesia periode Q1 2020. Mereka dapat market 27,4%. Dan yang paling laku udah pasti HP entry level sama mid range. Nah, HP terakhir yang belum lama mereka rilis kan Vivo Y50. Coba kita selidikin lah ya kira-kira kenapa HP ini banyak yang minat. Jadi poin pertama kenapa banyak banget orang yang kepengen beli si Vivo Y50 ini adalah karena kapasitasnya. Tapi setelah gue cari tahu emang nggak banyak opsi HP di harga 3 jutaan yang emang ngasih kapasitas gede. Kayak yang kita tahu, yang beli Vivo Y50 bakal dapat kombinasi RAM 8GB sama storage 128GB. Yes, pilihan kapasitasnya cuma ada satu aja, nggak ada opsi yang lebih kecil. Jadi udah kelihatan jelas kalau Vivo emang pengen ngejadiin ini jadi jualan utamanya. Orang-orang ngincer RAM 8GB dengan harapan bisa buka banyak apps sekaligus. Storage juga sama. Walaupun jenis yang dipakai masih eMMC 5.1, tapi bisa dipakai buat nyimpen ribuan foto atau musik, sampai ratusan video atau aplikasi. FYI, Vivo Y50 juga pakai Snapdragon 665 yang kalau dikombinasiin sama RAM 8GB ternyata masih bisa ngasih performa optimal. Masih ngangkat banget lah buat kebutuhan sekarang. Poin kedua yang ternyata cukup mengejutkan adalah layar Ultra O Screen. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kan ini udah jadi hal lumrah, maksudnya bukan jadi hal baru. Tapi ya ini pinternya si Vivo. Mereka bisa bikin istilah keren yang bikin orang jadi tertarik untuk nyoba. Filosofi Ultra O Screen sendiri ini dipakai oleh Vivo Y50 karena ukuran layarnya itu gede atau ultra dengan ukuran 6,53 inci. Sementara huruf O buat nunjukin punch hole bulat yang artinya lebih baru, lebih canggih dari poni. Posisi kamera yang ada di pojok kiri juga kan otomatis penglihatan jadi makin luas, nggak keganggu atau kepotong banget. Buat tambahan info aja, untuk jenis panelnya Vivo pakai jenis IPS. Sementara resolusinya udah memenuhi standar yaitu Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Jadi selain luas, layar di Y50 ini juga enak dilihat. Next, poin ketiga, ini yang bikin gue personally paling suka. Yang bikin gue tertarik buat pakai sehari-hari. Vivo Y50 punya baterai 5000 mAh yang emang super duper gue butuhin banget. Secara kalian tahu kan gue masih pakai HP jadul yang sehari bisa ngecas 3 kali. Pas gue pakai Vivo Y50 ini langsung berasa tenang banget. Lupa bawa casan juga nggak apa-apa. Ya realistis aja sih, hari gini siapa yang nggak butuh baterai gede? Apalagi orang rata-rata kan megang handphone bisa sampai ya di atas 10 jam dalam sehari. Apalagi yang misalkan sosial medianya aktif banget, atau hobi streaming, atau hobi main game. Yang juga jadi hal menarik dari Vivo Y50 adalah port USB-C karena ini jadi kali pertama seri Y dari Vivo pakai USB-C. Ditambah lagi bisa ngecas cepet 15 watt. Kalau dari pengalaman gue pakai sih baterai goceng Vivo Y50 bisa tahan 1-2 hari. Ya secara HP ini pakai Snapdragon 665 yang udah terkenal banget hemat daya. Lanjut poin keempat, hal ini yang nggak mungkin nggak disebut, apalagi kalau bukan kamera. Menurut gue kalau soal resolusi, apa yang ditawarin Vivo Y50 jelas bukan yang terbaik di kelasnya. Tapi yang bikin HP ini ternyata banyak yang lirik karena setupnya yang lengkap. Karena selain lensa utama, Vivo ngasih lensa super wide angle, lensa buat super bokeh, sama lensa super makro. Gimana pun juga ini jadi daya tarik karena orang-orang mikirnya mereka jadi bisa motret lebih kreatif. Belum lagi ada 2 fitur yang menarik, ngejual banget, banyak dicari-cari orang. Yang pertama ada mode super night, jadi bisa dengan gampang foto-foto walaupun pas low light. Yang kedua ada ultra stable video. Jadi kalau mau ngerekam video hasilnya lebih smooth, lebih stabil, nggak kayak gempa. Poin terakhir ini gue nganggapnya faktor bonus yang ikut andil dongkrak penjualannya Vivo Y50.
HP ini masih nyediain jack audio yang masih jadi opsi utama buat segmen pengguna HP mid-range. Buat sebagian orang, harga HP 3 jutaan itu termasuk lumayan nguras kantong. Sekarang kalau nggak ada jack audio, mereka harus keluar duit lagi buat beli TWS. Terus satu lagi yang juga ngaruh banget karena baru-baru ini Vivo abis korting harga Y50. Dari yang harganya 3,7 juta, turun 200 ribu, sekarang jadi 3,5 juta. Satu lagi bonus yang dikasih berupa kartu prabayar yang isinya kuota internet 36 GB buat setahun dari IM3. Siapa juga yang gak ngiler kalau dikasih kuota gratis? Lumayan banget kan buat streaming atau main game. Nah, dari beberapa poin tadi, kalau gue sih personally emang suka sama kapasitas baterainya, karena emang ya yang gue butuhin sih emang baterai ya. Soalnya malesin banget lah kalau harus ngecas berkali-kali. Dan oh iya, dari segi harga, secara juga sekarang lagi diskon, jadi harganya itu 3,5 juta. Ya guys, itu dia tadi info yang gue dapet dan alasan kenapa Vivo Y50 banyak yang nyari. Otomatis bantu ngedongkrak Vivo untuk dapat posisi teratas di Indonesia di awal tahun 2020 menurut data IDC.